Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Teror pocong Mbak Sum. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sebelum aku masuk ke ceritanya, aku cuma mau bilang, percaya atau enggak percaya, kalau ada yang lain yang senantiasa hidup bersama kita. Terlepas dari itu, kita harus saling menghormati. Waktu itu hari mulai petang, teman aku, si Andi, tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. Bro, kamu gak pulang? Bentar lagi maghrib loh. Aku bingung, karena gak biasanya Adi atau teman-teman aku yang lain nyuruh pulang di saat maghrib. Karena maghrib adalah waktu yang tergolong sore bagi aku. Aku perhatiin teman-teman yang lain setuju. Aku memang kalau main biasanya ke desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa aku berada. Waktu itu aku masih SMK dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi kalau naik sepeda, meski ngerasain geranjalannya batu kerikil. Desa aku dan desa tetangga satu kecamatan, hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Ya, pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desa aku dan desa tetangga. Jadi bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena teman aku juga bergegas mau pulang, akhirnya aku ngalah. Aku pun pulang. Meski sebenarnya aku masih mau main dan bercengkrama, karena aku jarang sekali bertemu mereka di sela kesibukan aku sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, aku baru sadar. Semua rumah tertutup. Menurut aku ini aneh. Gak biasanya, jam sore seperti ini, semua rumah warga sudah ditutup. Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Pos kamling yang berada di ujung desa, yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngerumpi, kosong. Aku tetap mengayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan gak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa aku sadari, aku sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sini akhirnya aku bertemu dengan seseorang. Dari jauh memang aku melihat siluet seseorang berdiri mau nyebrang jembatan tadi. Tapi dia cuma diam. Aku pikir mungkin lagi nungguin aku karena memang jembatan sempit dan gak bisa dipakai untuk dua jalur. Semakin aku dekat, perasaan aku tiba-tiba gak enak, seolah tiba-tiba ada angin dingin. Begitu sudah dekat dengan jembatan, aku dapat lihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempat aku main sebelumnya. Gak ada pecel yang seenak buatannya Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, aku menyapa beliau seperti aku menyapa warga, sebagai sopan santun, sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. Monggo. Tapi Mbak Sum tidak menjawab salam aku. Beliau cuma berdiri, matanya kosong, melihat jalan menuju pemakaman. Aku pikir mungkin beliau tidak dengar salam aku. Jadi aku lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman, aku udah sering lewat sini, karena emang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah. Kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya, petang ini aku gak lihat ada yang lewat. Aneh. Seharusnya banyak orang lewat di sini selain aku, karena akses di sini yang paling dekat. Aku berusaha gak mikir macam-macam, jadi aku masuk ke area pemakaman. Aku juga gak lupa buat ucap salam, karena aku percaya ada kehidupan setelah kematian. Menurut apa yang aku percayai. Gemericik rantai sepeda aku terdengar. Perasaan aku jadi gak enak. Kalau begini, biasanya sepeda aku mau los atau lepas rantainya. Aku cuma batin, jangan di sini losnya, nanti aja di rumah warga.
Dasar apes, rantai sepeda aku los beneran. Aku mengumpat keras-keras, dancuk. Tapi begitu sadar aku mengumpat di pemakaman, nyali aku langsung ciut. Aku buru-buru benerin rantai sepeda aku. Aku lihat depan belakang, masih belum lihat ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti sudah aku tinggal. Di sela aku benerin sepeda, aku mendengar suara seperti suara burung. Aku lihat sekeliling, suaranya semakin lama semakin terdengar jelas. Di sini mau nggak mau aku akhirnya ngeliat ke arah pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu aku berdiri, aku bisa lihat rentetan batu nisan dan pohon kamboja di sampingnya. Tapi ada yang menarik perhatian aku. Seperti di balik salah satu pohon kamboja, ada yang sedang mengintip melihat aku. Aku menyipitkan mata, berusaha memperhatikan sebelum seseorang menggertak bahuku. Aku berjingkat saking kagetnya, tapi begitu aku tahu siapa yang menggertak aku jadi lega. "Ngapain kamu di sini maghrib-maghrib seperti ini?" katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desa aku berada. "Rantai saya los, Pak." Aku bilang polos. Beliau memperhatikan sekeliling, mimik wajahnya panik. Yowis, sini tak bantuin." Beliau membantu membenarkan rantai, sementara aku melihat di mana aku tertuju tadi. Gak ada apa-apa, karena yang aku lihat cuma pohon kamboja, tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantainya sudah terpasang, Pak Iman segera bilang dengan nada tergopoh-gopoh, "Ya sudah, cepat pulang. Jangan lupa bersihkan badanmu. Jangan keluar-keluar lagi ya." Aku cepat mengayuh buat pulang, sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Ini adalah pengalaman paling mengerikan yang pernah kali ini aku rasakan saat lewat pemakaman desa. Tapi itu masih awal saja. Karena begitu aku tahu apa yang terjadi, aku nggak tahu lagi harus ngomong apa. 1 minggu setelah kejadian itu, aku ketemu sama Adi di gor yang biasa digunakan buat olahraga. Aku sama Adi memang beda sekolah. Dan seperti yang aku bilang, aku jarang main ke desa sebelah, meski desa kami bertetangga. Adi sendiri teman aku waktu SD. Aku basa-basi, ngobrol sambil minum es tebu. Ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba aku teringat kejadian petang itu. Aku ceritain semuanya, mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman. Yang menurut aku serem itu. Tapi aku lupa detail cerita waktu aku ketemu Mbak Sum. Awalnya Adi gak tertarik dengan cerita aku, dan soal rumah udah dikunci itu adalah hal yang lumrah terjadi. Aku tahu kayaknya Adi nutupin sesuatu. Aku juga cerita kalau di pemakaman kayak lihat ada orang ngintip aku dari balik pohon kamboja sebelum Pak Iman datang. Adi masih gak tertarik, sampai akhirnya aku cerita. Aku ketemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Di saat itulah aku tahu Adit tampak pucat dan lihat aku dengan tatapan ngeri. Adit gak ngomong apapun, kemudian dia pamit karena dia kudu balik ke sekolah. Aku gak penasaran sama sekali, karena memang semua rentetan kejadian gak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya ketika aku di rumah, dan ibu bilang gak masak, aku usul sama ibu, "Beli pecelnya Mbak Sum aja, Bu." Ibu aku cuma lihat aku dengan tatapan bingung. "Lah kamu gak tahu?" "Tahu apa, Bu?" "Mbak Sum udah meninggal 1 bulan yang lalu." Innalillahi. Aku cuma batin karena aku baru tahu sekarang. Jujur saja, aku ini orangnya memang interaksi sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa, tetangga sendiri aku kadang lupa namanya. Aku masih gak percaya dengan apa yang aku baru dengar, sampai aku baru ingat kejadian aku ketemu Mbak Sum, bukannya seminggu yang lalu. Aku kaget, aku tanya ke ibu, apa gak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum? Beliau cuma bilang kalau gak salah karena ibu melayat ke sana. Tapi ibu ngerasa ada yang aneh waktu pemakaman.
Aku tanya apa, tapi ibu nggak mau kasih tahu. Katanya pamali, membicarakan kematian seseorang dan nggak pantas saja yang begituan diceritakan. Aku ngedesak ibu buat cerita karena aku sumpah penasaran sekaligus. Aku mau mastiin lagi. Ibu tetap kekeh nggak mau cerita. Tapi ibu cuma bilang, nggak ada yang diizinin buat lihat jasad Mbak Sum yang mau dikebumikan. Tanya saja bapakmu, dia akan ikut nguburin. Aku baru ingat, bapak biasanya bantuin tiap ada pemakaman. Jadi akhirnya aku nunggu bapak pulang kerja. Begitu bapak pulang, aku langsung tanyain perihal pemakaman Mbak Sum. Bapak cuma lihat aku dengan tatapan selidik. Beliau cuma berucap, "Gus, gak pantas ngomongin orang yang sudah gak ada." Aku gak dapat info apapun akhirnya dari bapak. Kemudian aku kepikiran soal Adi. Aku bela-belain nyari Adi di rumahnya. Dan akhirnya kita ketemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lainnya. Aku pun ikut main bola. Setelah main bola, aku tanyain soal itu. Adi dan yang lain cuma diem-dieman. Gak ada satupun dari mereka yang mau cerita. Aku akhirnya pulang, kecewa. Aku coba hitung lagi kapan tanggal kematian Mbak Sum dengan kejadian aku ketemu beliau di jembatan samping pemakaman. Aku masih gak habis pikir kalau Mbak Sum udah gak ada 1 bulan yang lalu. Lalu yang aku temuin waktu itu siapa? Intinya waktu berjalan cepat dan aku ketemu Adi lagi. Dia lagi sama teman sekolahnya ngopi di warung dekat alun-alun. Di sini aku ngabisin banyak waktu buat ngobrol sama dia, sampai akhirnya dia nyeletuk. "Kamu masih penasaran kenapa aku gak mau ngomongin soal Mbak Sum?" Otomatis aku kaget. Udah lama aku gak tertarik lagi sama hal itu, dan udah ngeyakinin mungkin aku salah lihat waktu itu. Tapi pernyataan Adi terlalu menggiurkan untuk ditolak. Jadi aku bilang, "Iya, aku masih tertarik." Adi ngeliat sekeliling kayak mau bicara rahasia negara. Kemudian dia ngeliatin aku sambil setengah berbisik, "Mbak Sum jadi pocong, bro." Dengar hal itu, yang pertama kali aku ucapin cuma, "Astagfirullah, kamu jangan ngaco, Di." Ucap aku gak percaya. Adi nyanggah ucapan aku dan bilang kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum di desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini aku cuma diem, ngedengerin Adi nyeritain semua informasi dan pengalaman-pengalaman semua warga kampung yang ngeliat dengan mata sendiri. Adi masih terlihat takut. Terdengar dari suaranya yang rada pelan, seolah-olah apa yang dia ceritain ini bakal ngejar dia kalau dia cerita ke seseorang. Dan aku semakin penasaran. Singkatnya Adi cerita kalau sebelum Mbak Sum meninggal, beliau sempat sakit keras. Nah di sini Adi juga nggak tahu karena dia nggak ikut jenguk. Yang jenguk cuma ibu-ibu atau tetangga sekitar. Masalahnya, rumor yang Adi dengar, sakitnya Mbak Sum ini nggak umum alias ganjil. Kalau dia dengar dari ibunya dan bapaknya sendiri, di mana Adi curi dengar waktu mereka ngobrol. Kalau Mbak Sum dikirimi santet. Tapi orang tua Adi sendiri nggak mau ambil spekulasi jauh. Yang jelas waktu itu muka ibunya cerita, wajahnya antara ngeri dan shock. Anak-anak tetangga juga ramai pada ngomongin Mbak Sum. Mereka penasaran apa yang menimpa beliau. Tapi waktu itu udah nggak boleh ada yang jenguk lagi. Rumahnya kayak sengaja ditutup dan nggak nerima tamu. Cerita yang paling jelas Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Mi, tetangga Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi cerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi dengar jelas, Bu Mi bilang kalau wajahnya Mbak Sum aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Gak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga gak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah. Mbak Sum cuma meraung menahan sakit. Semua orang yang lihat katanya gak bisa ngomong apa-apa. Kayak semacam shock ngelihat ada hal seperti ini. Keluarga Mbak Sum sendiri juga gak bisa berbuat apa-apa.
kabarnya mereka udah sempet manggil orang pinter. Tapi anehnya di sini, beberapa orang pintar yang baru lihat rumahnya saja, ada yang langsung balik, bilang kalau dia nggak mampu. Ada yang sempat masuk, tapi kemudian pamit, katanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kabarnya, sampai ada yang didatangi dari luar kota, cuma menggeleng. Keluarganya akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal itu. Tapi mereka sepakat nggak bongkar rahasia itu, terutama agar orang luar kampung nggak tahu. Tapi yang namanya mulut orang-orang kita, kadang berita seperti ini menyebar begitu cepat. Di sini aku jadi mikir, apa jangan-jangan bapak aku juga tahu soal ini, dan ibu juga. Tapi mungkin mereka nggak mau ceritain ke aku. Jujur aja, waktu adik cerita, bulu kuduk aku merinding, padahal hari masih siang. Aku nggak tahu kenapa ada kejadian seheboh ini di desa tetangga. Tepat setelah setengah bulan, kurang lebih Mbak Asu menderita. Akhirnya keluarga mengatakan beliau meninggal. Di sini Adi bisa lihat sendiri, ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutup oleh kain hitam, sementara warga cuma bantu seadanya nyiapin pemakaman. Adi sendiri cuma bantuin motongin bambu, sementara dia ngelirik ke sana kemari, memperhatikan gelagat keluarga yang mulai masang kembang di sekeliling rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore, tapi langit udah gelap dan suasananya sangat gak enak. Jenazah dibawa ke makam jam 5 kurang, diiringi warga sekitar. Kemudian tiba-tiba Adi dan pemuda-pemuda lain dicegah untuk ikut. Niat aku cuma ingin bantu bro, kata Adi. Tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat. Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup, cuma warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini Adi dengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, untung kamu kagak ikut kemarin. Adi kaget, terus tanya, katanya sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang. Mas Piko cuma diam beberapa menit sambil ngisep rokok di tangannya. Pingsannya mereka karena gak kuat lihat. Mas Piko ngelirik Adi, wajahnya tegang. Wes gak pantas sih diceritakan. Tapi Adi tahu mereka pingsan waktu lihat jenazah Mbak Sum. Mulai dari sini semuanya dimulai. Aku bakal cerita dari sudut pandang Adi, cerita waktu dia dengar dari semua tetangganya. Karena terornya sendiri cuma ada di kampungnya Adi. Bu Mi adalah pemilik warung, sekaligus tetangga dari Mbak Sum. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil, sedangkan warungnya tepat di sebelah jalan di samping lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah sholat Isya, Bu Mi membuka warungnya. Beliau biasa menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin cari angin. Tapi malam itu suasananya lain. Gak pernah Bu Mi merasakan kondisi desanya sesepi ini. Dia cuma duduk sambil melihat jalanan yang kosong. Kemudian firasatnya tiba-tiba gak enak. Bu Mi merasa malam ini dia tidak seharusnya buka. Benar saja, setelah beberapa saat merasakan hati dan pikirannya gak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang kamboja. Kembang kamboja sendiri baunya tipis, nyaris tidak berbau. Tapi kali ini baunya tercium menyengat. Dilihatnya ke sana kemari, mencari dari mana asal bau itu muncul. Jalanan masih sepi, sementara angin dingin malam berhembus. Masih jam 8:30, tapi suasananya nyaris seperti jam 12. Sampai akhirnya Bu Mi mendengar suara seseorang memanggil. Suaranya merintih. Mbok, Mbok. Bu Mi tahu pemilik suara itu. Beliau juga tahu di mana suara itu terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak. Sementara suara memanggil itu terus terdengar. Mbok, ini aku Mbok. Setelah perang batin, Bu Mi akhirnya berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya berdiri di depan pintu warung. Seketika itu, Bu Mi cuma bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat. Karena apa yang dia lihat benar adanya. Itu Mbak Sum, tapi dengan wujud pocong.
Samar Bu Mi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara. "Mbok, tolong Mbok." Bu Mi masih menutup mata sambil mulutnya menajamkan ayat-ayat. Suaranya tidak mau hilang. Suaranya terus meminta tolong. Dengan keberanian yang tersisa, Bu Mi melihat Mbak Sum masih berdiri. "Sudah Lando, sudah. Dirimu sudah berbeda alam. Kembali ya Nduk, kembali." Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bu Mi, sosok itu masih berdiri di tempatnya. "Tolong Mbok." Bu Mi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya Bu Mi mungkin mengingat kenapa Mbak Sum menemuinya. "Mohon maaf ya Nduk, bila aku punya salah, maaf sebesar-besarnya. Mulai sekarang aku juga memaafkanmu. Kembali ya ke tempatmu." Tepat setelah Bu Mi mengatakan itu, pocong Mbok Sum pergi. Malam itu juga Bu Mi merapatkan dagangannya dan pergi pulang. Namun Bu Mi belum menceritakan ini semua ke warga atau keluarga Mbak Sum, karena hampir sebagian orang nanti akan mendapat gilirannya sendiri. Sebenarnya masih banyak pengalaman warga yang Adi tahu dan gak kalah serem, tapi di skip saja ya, cukup satu cerita ini saja untuk mewakili. Waktu itu Adi nyeritain semua karena memang keadaan desanya perihal meninggalnya Mbak Sum benar-benar bikin semua orang gak nyaman, terutama mereka yang ikut menguburkan jenazah beliau. Orang-orang memilih bungkam atas kejadian ini, tapi beberapa masih suka membicarakannya. Mbak Ida adalah tetangga jauh Mbak Sum. Rumahnya beberapa blok dari rumah Mbak Sum. Namun Mbak Ida memiliki hubungan dekat sama Mbak Sum karena suaminya masih bersaudara dengan suami Mbak Sum. Dulunya waktu Mbak Sum masih sakit, Mbak Ida yang merawatnya. Mbak Ida adalah salah satu yang paling tahu betapa aneh penyakit yang menyerang Mbak Sum. Sebenarnya Mbak Ida tidak pernah mau menceritakan apa yang menimpa Mbak Sum. Namun banyak orang yang selalu bertanya kepadanya. Karena sungkan, terkadang Mbak Ida menceritakan kondisi Mbak Sum. Ketika Mbak Sum meninggal, Mbak Ida pula yang ikut memandikan jenazah beliau. Tapi sebenarnya Mbak Ida tahu dia merasa tidak enak atau mungkin bersalah setiap kali membicarakan keadaan Mbak Sum kepada orang-orang yang menanyainya. Saat itu malam hari dan hujan baru turun. Mbak Ida ada di rumah menghabiskan waktu untuk menonton TV. Suaminya Mas Eko saat itu dapat tugas shift sore di sebuah pabrik kertas. Lokasi rumahnya sendiri berada di samping kebun pisang, cukup jauh dari rumah tetangga. Sekitar jam 11 malam, Mbak Ida masih menonton TV. Belum ada keinginan untuk tidur. Sementara hujan masih turun, meski hanya sekedar rintik-rintik. Sampai suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Awalnya Mbak Ida ragu, mungkin salah dengar. Tapi suara itu kembali lagi. Mbak Ida bangkit dari tempatnya, berjalan menuju ruang tamu. Tidak pernah terfikir akan ada tamu malam-malam begini. Jadi Mbak Ida hanya mengintip dari jendela kaca yang hanya ditutup selambu. Ketika ia mengintip siapa yang mengetuk pintu, ternyata tidak ada siapapun yang bertamu. Mbak Ida kembali menonton TV. Baru saja ia duduk, pintu kembali diketuk, lebih keras dari sebelumnya. Mbak Ida kembali menuju pintu rumahnya. Sekali lagi, ia mengintip dari jendela rumah. Masih tidak ada siapapun. Hal ini terjadi sampai ketiga kalinya. Karena kesal, Mbak Ida menunggu suara ketukan itu di ruang tamu. Dan benar saja, suara ketukan itu kembali terdengar. Karena memang ingin segera menangkap siapa yang sudah bersikap iseng sama dia. Tanpa mengintip di jendela, Mbak Ida membuka pintu. Tepat ketika pintu dibuka, Mbak Ida hanya bisa mematung, melihat sosok berdiri dengan kain kafan kotor, melotot ke arahnya. Kata Adi, mencuri dengar saat Mbak Ida cerita, beliau mencium bau amis seperti bangkai ayam. Besoknya Mas Eko menemukan Mbak Ida pingsan di ruang tamu dengan pintu terbuka lebar. Mas Eko yang panik segera membangunkan Mbak Ida. Kabar tentang pocong Mbak Sum segera menyebar. Ditambah pengakuan Bu Mi kalau beliau juga melihatnya tempo hari.
Bu Umi menceritakan kejadian itu hanya saja ia mencium bau bunga kamboja, sedangkan Mbak Ida mencium aroma bangkai ayam. Kejadian itu hampir membuat satu desa heboh. Pak RT sempat akhirnya bicara dengan keluarga almarhumah dan akhirnya sepakat untuk memanggil orang luar. Saat itulah orang yang dimintai tolong menjelaskan bila Mbak Sum meninggal tidak wajar dan biasanya diikuti dengan penasaran. Untuk alasan kenapa Bu Umi dan Mbak Ida didatangi oleh beliau, karena mereka membicarakan hal yang seharusnya tidak dibicarakan. Saat itu dimintai jalan keluar, orang pintar itu hanya bilang, tunggu sampai 40 hari, maka ia akan pergi dengan sendirinya. Untuk yang tahu keadaan beliau sebelum meninggal, lebih baik diam saja, tidak perlu diumbar atau diceritakan. Orang itu juga memberi nasihat untuk tidak keluar rumah setelah hari petang. Di sini aku juga tahu alasan Adi nyuruh aku pulang waktu itu. Aku juga jadi tahu kenapa Adi dan teman-teman aku yang lain gak mau ngomongin hal itu. Karena dasarnya aku masih penasaran, aku pun tanya. Setelah Mbak Ida, apakah Mbak Sum masih menampakkan diri? Adi cuma diem lama. Lalu dia bilang, 40 hari desa aku udah kayak desa mati. Dan karena hal itu gak boleh dibicarain. Ada tukang bakso yang apes waktu lewat desa aku. Bicara tukang bakso, aku cuma ingat satu orang yang sering wirawiri desa aku sama desa Adi. Namanya Cak Mat. Pedagang bakso yang dorong gerobak dan gerobaknya dicat pakai warna coklat. Makanya orang-orang lebih kenal dengan nama bakso coklat. Adi mengiyakan jawaban aku. Bakso coklat biasanya keliling di desa aku sekitar jam 5 sore, jam setengah 6. Kemudian dia akan lewat desa Adi jam 6 lebih. Karena begitu mencekamnya keadaan saat itu, surah yang digunakan sholat hanya dihadiri beberapa orang. Itu pun yang rumahnya bersebelahan dengan surah. Bakso coklat lewat seperti biasanya dan tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di desa ini. Jam 6 sampai jam 7 jalanan sepi, jadi beliau melewati desa Adi ke desa yang lebih jauh. Nah, entah apa yang dipikirkan sama Cak Mat, karena biasanya dia tidak kembali ke desanya Adi, tapi melewati pabrik gula ke desa-desa tetangganya. Tapi malam itu sekitar jam 11 lewat, Cak Mat kembali ke desanya Adi. Mungkin beliau penasaran karena nggak biasanya desa itu sepi. Sekaligus mungkin ia ingin menjajakan sisa dagangannya. Barangkali saja nanti ada yang mau beli. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Seseorang memanggil, bakso coklat. Keluar dari rumah yang Cak Mat tahu sebagai rumah penjual pecel. Mbak Sum keluar mengenakan daster yang biasa. Waktu itu Cak Mat tidak menaruh curiga sedikit pun. Beliau menerima mangkok yang dibawa Mbak Sum. Basa-basi seperti penjual pada umumnya, namun tidak diindahkan oleh Mbak Sum. Mbak Sum hanya diam saja, memperhatikan Cak Mat menjajakan dagangannya di atas mangkok. Yang diingat Cak Mat ketika cerita keesokan harinya adalah, ia bertanya, "Mbak, tampaknya kamu sudah sehat ya?" Mbak Sum masih diam saja, Cak Mat masih belum curiga. Setelah selesai menjajakan pesanannya, Cak Mat berniat memberikan baksonya ke Mbak Sum. Tapi seperti disambar geledek, yang di depannya sudah bukan Mbak Sum lagi, tapi pocong yang wajahnya hitam, pekat, melotot ke arahnya. Cak Mat yang orangnya sudah tatak, biasa melihat hal ganjil, awalnya takut, sampai gemetaran. Mangkok yang dia pegang jatuh mengenai kakinya. Rupanya mangkoknya juga berubah menjadi mangkok isi kembang yang biasa ada di pemakaman. Tapi setelah istighfar, beberapa saat kemudian Cak Mat berani menatap pocong di depannya. Yang diingat Cak Mat waktu itu, pocong hitam yang menyerupai Mbak Sum waktu sakit itu meminta tolong sama beliau. Jadi Cak Mat tahu kalau Mbak Sum sakit keras dan sempat menjenguk, tapi beliau tidak tahu kalau Mbak Sum meninggal setelah beberapa hari, karena Cak Mat pulang ke kampungnya. Malam ini adalah malam pertama dia berjualan lagi. "Mat, tolong Mat," pinta Mbak Sum, suaranya menderita.
Camat yang takut bercampur prihatin hanya menatap pocong Mbak Sum. Dengan keberanian yang dipaksakan, Camat bertanya, "Ada apa, Tasum? Minta tolong apa?" "Tolong, Mat, bukain tali pocongku." Camat saat itu hanya diam, bimbang antara mau membantu atau tidak. Karena Camat pernah dengar ada yang membukakan tali pocong dan berakhir meninggal. Jadi pernah ada kejadian di daerah lain. Ada pemuda yang nekat membantu membukakan tali pocong. Tapi rupanya wajah pemuda itu disembur sampai melepuh. Dan konon pocongnya itu sendiri adalah pocong kiriman. Tidak mau berakhir seperti itu, Camat hanya meminta maaf, tidak sanggup. Pocong Mbak Sum tidak mau pergi, bahkan mengikuti Camat yang kemudian mendorong pulang dagangannya. Pocong Mbak Sum bahkan menungguinya di rumah kontrakannya. Istri Camat sampai bingung melihat suaminya tidak mau tidur dan melihat teras terus. Keesokan paginya Camat menemui keluarga Mbak Sum dan meminta maaf sebesar-besarnya. Karena dulu ketika menjenguk, Camat beberapa kali mengatakan hal yang kurang baik di hatinya. Seperti wajah Mbak Sum yang buruk sekali ketika kena penyakit ini. Hal itu sebenarnya tidak disengaja. Setelah kejadian itu, Camat tidak berjualan di desa Adi sementara waktu, dan beliau tidak melihat Mbak Sum lagi di depan rumahnya. Tapi cerita yang terakhir ini Adi dengar dari mulut Mas April, tetangganya, sekaligus manten baru. Mas Upri ini dulunya sempat merantau ke luar Jawa. Beliau kembali ke Pulau Jawa setelah menikah dan menempati rumah orang tuanya. Waktu cerita tentang pocong Mbak Sum sedang heboh-hebohnya, Mas Supri yang selalu bilang untuk tidak percaya hal begituan. Dia mengaku sudah sering lihat yang lebih menakutkan dari sekedar pocong di luar Jawa. Tapi malam Jumat itu tidak akan pernah Mas Supri lupakan. Ketika beliau cerita ke Adi dan teman-temannya, Mas Supri seperti masih nggak percaya apa yang dia lihat. Waktu itu kamar mandi dan toilet jadi satu, tapi terpisah dengan rumah utama. Jadi kalau mau ke toilet harus keluar rumah dan jalan beberapa langkah untuk sampai. Tapi malam itu suasananya lain, lebih dingin dan Mas Supri ingin buang air besar. Dia keluar rumah lewat pintu belakang, berjalan sebentar, lalu sampailah di toilet. Sudah lepas celana, Mas Supri nyalain rokok di dalam toilet. Sampai akhirnya dia ngerasa perasaannya mendadak tidak enak. Semacam gak tenang dan diikuti suara ayam. Mas Supri masih gak mikir macam-macam, tapi lama-kelamaan semakin berisik ayamnya. Belum selesai suara ayam, bau anjir langsung tercium. Sempat dia pikir asal baunya dari limbah buatannya, tapi baunya lain. Setelah selesai, dia bergegas keluar. Betapa kagetnya dia. Saat di luar toilet, Mbak Sum berdiri menyambutnya. Mas Supri tidak ngomong apa-apa, tapi langsung lewat dan masuk ke rumah. Dipikir sudah aman, tapi bau anjir masih kecium di hidungnya. Pas sudah masuk kamar, Mas Supri naik ke ranjang. Istrinya sudah tertidur, lelap, tapi bau itu belum juga hilang. Karena sudah tidak tahan, Mas Supri membangunkan istrinya. Istrinya yang bangun dan sedikit kesal, kemudian bertanya, "Ada apa, Thomas?" Mas Supri hanya bilang, "Dek, bacakan ayat kursi, ada Mbak Sum di sini." Mendengar itu, istrinya awalnya kaget, tapi segera mulutnya membaca, melantunkan ayat. Setelah bau itu hilang, istrinya cuma bilang, "Tadi Mas lihat ada Mbak Sum tah?" Mas Supri cuma nunjuk sebelah lemari. "Tadi Mbak Sum berdiri di sana, Dek." Adik kemudian mengatakan, setelah 40 hari itu, semua warga ramai mengadakan pengajian khusus di dekat pemakaman. Dan setelah malam itu, pocong yang menyerupai Mbak Sum sudah tidak terlihat menampakkan diri. Tapi Adi masih diam. Setelah aku paksa bicara, Adi akhirnya mengatakan, katanya sempat masih ada yang lihat, tapi cuma di dekat pemakaman. Dan yang lihat itu bukan warga desa, tapi orang umum. Terlepas dari apa yang menimpa desa dan musibah keluarga Mbak Sum, tapi belum ada yang bisa memastikan apakah ini benar-benar Mbak Sum ataukah jin yang menyerupai Mbak Sum. Karena pernah ada yang bicara
kalau itu bukan Mbak Sum, tapi jin usil yang kebetulan ingin menggoda. Setiap kali orang-orang pintar yang didatangkan tidak mau bercerita perihal itu. Mereka cuma mengingatkan agar tidak lagi membicarakan hal-hal buruk yang menjadi aib saudaranya. Tetapi tetap saja, kehebohan itu dulu benar-benar membuat geger satu desa. Untuk yang tanya bagaimana sakit Mbak Sum, masih tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Kabarnya itu kiriman dari orang yang tidak suka dan ingin mencelakai keluarga Mbak Sum. Aku yang benar-benar mengalami melihat Mbak Sum di jembatan saja masih kadang nggak percaya kalau kejadian itu benar-benar terjadi. Jadi terserah teman-teman semua mau percaya atau tidak, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku cerita ini cuma ingin membagi pengalaman, sekaligus semoga kita dapat belajar dari hal ini, bahwa membicarakan aib saudara, tetangga atau orang lain itu tidak baik. Karena sebaik-baiknya kita kelak akan mendapat balasannya. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.